Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kampanye pemilu tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 28 November 2023 hingga nanti 10 Februari 2024 menjadi perhatian yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, terutama nih bagi pemilih pemula yang menjadi salah satu suara terbesar bagian penentu kemenangan Capres dan Cawapres 2024, sekaligus juga mereka adalah penentu arah Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Lalu kira-kira seperti apa suara anak muda yang akan menggunakan haknya sebagai pemilih muda? Nah pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita para anak-anak muda dari SMA Islam Al-Azhar 22 Cikarang yang merupakan bagian penentu kemenangan Capres dan Cawapres. Bersama saya Asti Mohtar dalam program Muda Bersuara untuk Masa Depan Bangsa. Oke, sebelum kita mulai acara ini lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol nanti dengan teman-teman muda kita di sini. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senangnya tertular semangat mudanya nih ya. Boleh perkenalkan diri dulu dari sebelah Asti persis. Ada siapa nih? Nama aku Amanda Elrika Swastica, atau kalian bisa panggil aku Amanda. Dani Abdullah, biasanya dipanggil Dani. Nama aku Raya Zahramala, biasanya dipanggil Raya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema-tema yang menarik dan seru. Nanti kalian juga akan kami minta untuk beropini. Namun sebelumnya, pemirsa, kita akan melihat terlebih dahulu informasi yang berikut ini. Terdapat 5 kota besar di Indonesia yang memiliki daya tarik unik dan beragam dalam hal sejarah, budaya, dan kehidupan modern. Peringkat kelima ada Kota Makassar. Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah timur Indonesia. Makassar adalah pusat perdagangan dan budaya di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan benteng kuno, pantai Losari yang indah, dan kehidupan laut yang kaya. Kota Makassar juga menjadi gerbang menuju destinasi eksotis di Sulawesi. Peringkat keempat adalah Kota Medan. Terletak di Sumatera Utara, Medan merupakan kota yang kaya akan warisan budaya Melayu. Dikenal sebagai gerbang utama menuju Danau Toba. Kota ini menawarkan kuliner khas seperti nasi Padang dan makanan tradisional Batak. Kawasan Istana, Maimun, dan Masjid Raya Medan menampilkan keindahan arsitektur yang khas. Peringkat ketiga adalah Kota Bandung. Diapit oleh pegunungan yang indah, Bandung dikenal sebagai Paris Van Java. Kota ini terkenal dengan arsitektur kolonial Belanda yang megah, museum, dan tempat wisata alamnya. Bandung juga menjadi surga belanja dengan pusat-pusat perbelanjaan modern dan toko-toko kreatif yang menjual produk lokal. Kemudian peringkat kedua ada Kota Surabaya. Kota pesisir terbesar kedua di Indonesia ini memiliki semangat yang kuat dan identitas maritim yang kental. Terkenal dengan jargon Surabayaan yang khas, kota ini dikenal dengan peran pentingnya dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kawasan Tugu Pahlawan dan Jembatan Merah adalah simbol perlawanan Surabaya. Dan peringkat pertama ada DKI Jakarta. Sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, Jakarta adalah pusat ekonomi, politik, dan budaya. Dikenal dengan lalu lintas yang padat dan kehidupan malam yang sibuk. Jakarta menyajikan kontras antara pencakar langit modern dan warisan budaya bersejarah, seperti Kota Tua yang bersejarah dan Monas. Kota ini juga menawarkan berbagai kuliner khas dari seluruh Indonesia. Oke, sudah kita saksikan bersama ada 5 kota terbesar di Indonesia dengan berbagai macam keunikannya. Setelah melihat tayangan tadi nih, menurut kamu, seandainya kamu tuh diberikan kesempatan untuk memilih sebuah kota untuk kamu pimpin, nah kira-kira kota mana nih yang menjadi tertarik pusat perhatian kamu? Boleh, siapa dulu? Bebas. Manda boleh? Boleh. Silakan. Oke, jadi mungkin kalau untuk
aku sendiri, aku mungkin akan memilih kota Bandung. Why Bandung? Karena aku emang tertarik dengan kota Bandung yang seperti dikatakan tadi dengan arsitektur bangunannya yang unik. Selain itu, aku sering melihat kalau di Bandung itu memiliki unsur orang-orangnya itu memiliki unsur seni yang unik gitu. Jadi aku mungkin tertarik karena hal tersebut dan mungkin aku akan memperbanyak hal-hal seperti itu, kayak misalkan memperbanyak kegiatan seni, karena menurut aku itu Bandung cocok untuk kegiatan seperti itu. Jadi ketika Manda diberikan otoritas untuk memilih kota yang akan dipimpin, kamu memilih Bandung dan sebagai pemimpin gitu ya, tetap akan mempertahankan unsur seni budaya yang ada di kota tersebut gitu. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak selain seni dan budaya itu? Tentunya ada. Jadi Bandung itu termasuk kota yang bagus ya. Dan menurut saya itu dari saat ini juga Bandung itu secara jalan dan lain-lain udah bagus. Mungkin akan ditingkatkan lebih baik lagi, kayak misalkan jalan yang bolong atau apa gitu diperbaiki lagi. Dan untuk kepemerintahannya kayak misalkan aku sebagai pemimpin kota tersebut, mungkin aku akan memajukan Bandung gitu. Dengan kegiatan yang mungkin tidak hanya seni, kegiatan yang lainnya kan mungkin ada banyak gitu. Siap, ditampung gitu aspirasinya. Berikutnya kayaknya Raya udah siap nih. Waduh, boleh. Silakan. Kalau aku diberikan kesempatan untuk memimpin satu kota yang tadi, aku bakal milih Medan, Kak. Why Medan? Karena tadi aku tahu banget, aku udah pernah menjadi ke Medan kan. And I know kalau misalnya di sana itu mereka punya heritage dan juga corak budaya yang sangat besar. Tapi satu hal yang benar eye-catching buat aku itu, mereka itu benar-benar surga kuliner. And I think kalau misalnya kita memajukan di bagian UMKM, itu bakal jadi suatu kota yang maju dalam bentuk ekonominya iya, budayanya iya, dan pastinya akan jadi sejahtera juga masyarakatnya. Oke, jadi dimulai dari dimajukan atau dikuatkan kembali ekonomi kreatif dari masyarakat tempat di sana ya. Oke, wah ini pendapatnya sangat menarik sekali. Jadi nanti kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi, terutama Dani yang belum kebagian untuk bersuara. Jangan khawatir, masih banyak pertanyaan nanti bisa kita sharing bersama di sini. Namun sebelum itu pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Dan nanti kami akan membahas soal kasus korupsi di Indonesia. Tetap di sini di Muda Bersuara untuk masa depan bangsa. Pemirsa, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang kota yang dipilih oleh teman-teman muda di sini untuk mereka pimpin. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang semakin hari semakin memprihatinkan karena hampir setiap hari kan pemberitaan soal kasus korupsi itu berseliweran. Nah, baik di media televisi maupun di media sosial sehingga rasanya membuat para anak-anak muda ini enggan menentukan suaranya. Namun terlebih dahulu kita akan sama-sama melihat informasi yang berikut ini. Sejarah Indonesia penuh dengan tantangan dan transformasi politik yang telah mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara ini. Salah satu masalah yang telah lama menghantui Indonesia adalah korupsi, yang telah menjadi masalah kronis dalam sejarahnya. Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia memiliki era demokrasi yang baru. Namun korupsi masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas negara. Meskipun telah ada upaya serius dari pemerintah, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk pada tahun 2002, korupsi tetap menjadi masalah yang sulit diberantas sepenuhnya. Beberapa kasus korupsi yang terkenal di Indonesia melibatkan nama-nama besar dan nilai yang sangat besar, seperti kasus EKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada 2017 yang melibatkan pejabat tinggi dan merugikan negara miliaran rupiah. Kasus korupsi yang cukup menjadi sorotan publik diantaranya kasus pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama yang merugikan negara sebesar 22 miliar rupiah lebih. Kemudian sederet menteri pembuat kebijakan berbaju oranye hingga yang paling membuat masyarakat geleng-geleng kepala, yakni Ketua KPK yang menjadi tersangka.
Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk memberantas korupsi masih merupakan pekerjaan yang belum selesai. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama bagi seluruh warga Indonesia untuk menciptakan negara yang bersih, adil, dan berintegritas. Kalau misalnya kalian diberikan kesempatan untuk memberikan nilai antara 1 sampai 3, angka 1 ini untuk nilai terkecil yang artinya teman-teman tuh berpendapat bahwa kasus korupsi di Indonesia tuh nggak terlalu mengkhawatirkan lah. Atau angka 3 untuk kasus korupsi di Indonesia yang sudah sangat mengkhawatirkan. Oke, kira-kira kalau kalian itu pilih nilai berapa? 1, 2, atau 3? Silakan. Wah, semuanya angkat jari 3. Berarti setuju bahwa kasus korupsi di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan. Nah, itu kasus apa sih yang kamu rasa itu pantas diberi nilai 3? Kalau sekolah itu mungkin korupsinya itu terjadi ketika jalur dalam. Jalur dalam, oke. Iya, jalur dalam itu aku beneran sebel banget sama yang kayak gitu karena banyak sekali anak-anak di luar sana yang mungkin mereka itu kurang mampu tapi pintar, namun mereka kalah sama orang yang mungkin kepintarannya belum terlalu tapi duitnya banyak. Itu kasihan banget, aku gak suka banget sama yang jalur dalam itu. Saking emosinya, saya setuju dengan jalur dalam ini untuk ditiadakan, begitu ya Ibu. Nah, dari tadi nih belum dengar suara anak bangsa laki-laki bernama Dani. Dan kalau menurut kamu gimana nih? Kamu tadi kan kasih penilaian 3 itu kan, berarti tingkat kasus korupsi di Indonesia udah sangat mengkhawatirkan. Kamu mau kasih tahu apa? Mau bisikin apa? Atau ada permohonan apa kepada mereka tentang korupsi ini? Tolong berikan hukuman yang korupsi lebih pedes ya, lebih pedih gitu ya. Pedes level berapa Pak? 15, 30. Diberi hukuman yang lebih serius lagi begitu? Iya, soalnya kan sekarang kan misalnya ada istilah apa ya, kalau semakin tinggi tumpul, kalau semakin ke bawah kan tajam kan, ada gitu. Jadi misalnya ada orang-orang yang di bawah kayak rakyat biasa korupsi atau bukan korupsi deh, kayak kejahatan, kejahatan kecil lainnya, dihukumnya tajam banget gitu kan, sampai belasan tahun kayak mencuri padahal emang dia membutuhkan, kayak kenapa nggak dikasih keringanan. Sedangkan orang yang pejabat ya, kalau sekalinya korupsi, klarifikasi, kena video dikit, taunya setahun 2 tahun udah bebas kan. Nggak aci kan, nggak curang. Iya, nggak aci, iya bener. Setuju, nggak aci banget ya. Jadi kalau misalnya menurut Dani nih supaya aci ya, supaya aci hukumannya, kira-kira pejabat yang korupsi itu dihukumnya seperti apa? Berapa tahun atau denda seberapa nilainya gitu? Kalau bisa balikin lagi duitnya, kalau nggak bisa ya penjarain aja seumur hidup sama keluarganya sekalian ya. Penjara seumur hidup? Sama keluarganya sekalian ya. Sama keluarganya sekalian? Sekalian aja. Kalau keluarganya nggak salah gimana dong? Udah salah dia sendiri, ngapain bikin dia jadi beban keluarga? Oke, boleh beri tepuk tangan. Jadi ini maksudnya Dani ada efek dominonya ya, karena katakanlah misal kepala keluarga yang melakukan kejahatan korupsi gitu supaya dia jera dan tidak melakukan, karena nanti ketika dia melakukan sekeluarganya juga ikut biar mikir. Ada lagi mau disampaikan nggak? Udah cukup itu aja. Kan lagi seru banget nih Dan, itu kayak menggebu-gebu sekali tentang korupsi. Oke, Raya. Korupsi itu udah bahasanya itu generational curse. Jadi kayak kutukan antar generasi yang memang kayaknya diwariskan secara tidak langsung. Jadi sebenarnya kalau misalnya sampai detik ini masih ada korupsi, itu bukan suatu hal yang sangat, wah kok keren banget gitu, nggak gitu. Kayak kok bisa? Enggak. Karena ya kita semua udah familiar atas ide itu. Cuman yang kayaknya agak kok ironis banget itu karena ada korupsi yang dilakukan oleh orang yang seharusnya menangkap orang yang melakukan korupsi. Kalau misalnya orang yang mau menangkap orang yang korupsi aja melakukan korupsi, nanti yang nangkap siapa? Gak ada yang percaya. Gak ada yang nangkep kan? Oke, sekarang kalau misalnya dilihat dari lingkungan terkecil, lingkungan anak-anak muda, ada nggak sih korupsi yang terjadi kecil-kecilan yang mungkin nggak disadari itu adalah tindakan korupsi? Oh aku ada nih. Kalau lagi makan bareng temen, terus kita patungan. Kembaliannya diambil sama yang bukan bayar. Itu udah tindakan kriminal dong ya. Korupsi dikit. Berarti sama aja membiarkan korupsi itu terjadi dong. Kalau diiklasin dari hal yang paling kecil, ya nggak?
Tapi kan itu kan punya consent, ada izin dari orang yang punyanya. Jadi kan ada juga tipe Minimal orang ngomong, yang minimal iya ngomong. minimal ngomong. Jadi ada yang kayak ini Betul ambil ya, aja kembaliannya betul. gitu, atau enggak kembaliannya gue ambil ya gitu. Jadi ya udahlah. Kalau dari Amanda sendiri ada melihat nggak tindakan korupsi yang paling kecil di lingkungan kamu? Mencontek bisa. Bisa Iya. banget. Dan jadi soal ulangan dengan kesusahan di bawahnya nyontek gitu banyak aku sering lihat. Apalagi zaman COVID banyak yang suka ngaku kalau mereka pakai 2 slide, yang satu jimit, satunya lagi jawaban. Itu banyak banget yang kayak gitu tuh. Banyak banget yang kayak gitu ya. Iya. Dan yang biasanya yang melakukan ngaku nggak pada akhirnya? Biasanya kalau temen deket ngaku ya, Aha. ngaku kayak aku kan tadi ngelihat yang nomor ini. Oh. Korupsi. Ya. Jujur ya mereka menyesal, cuman pas cerita sama aku itu dia sempat ketawa-ketawa sih. Jadi Mungkin diragukan, dia menyesal. iya, Mungkin senang juga karena nilainya akhirnya bagus gitu kali ya. mungkin bisa jadi. Oke, kalau Dani sendiri pernah nggak nyontek? Nah, Siapa sih yang nggak pernah? oke. Jujur. Siapa sih yang nggak pernah? Terus ketika kamu mencontek itu apa yang ada di hati kamu? Perasaan kamu gimana? Katakanlah nilainya bagus. Ini nilainya halal apa enggak nih dalam hati? Oh, oke. Ya nggak halal lah. Iya. Tapi berarti masih mau diulangin apa nggak? Kadang meskipun Pak Guru, Bu Guru? meskipun nyontek, kalau bisa ya jangan kebiasaan. Oh, kirain kamu mau bilang jangan ketahuan kalau nyontek. Jangan ketahuan ya, pasti gampang ketahuan karena kalau jawabannya sama atau mirip nggak bakal ketahuan. Oke, jadi mungkin bisa dikatakan adalah mari kita hentikan korupsi dari sedini mungkin, dari lingkungan terdekat kita, dari usia yang sangat muda. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan mencontek, jangan ngambil uang kembalian yang bukan haknya, gitu. Jangan korupsi waktu juga, begitu ya. Setuju nggak? Setuju. Oke, seneng banget deh kalau kompak kayak gini. Al-Azhar mana sih nih? Al-Azhar Oh, berdua. SMA Islam Al-Azhar 22 Cikarang. Oke, baik pemirsa, setelah jeda yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Muda Bersuara untuk masa depan bangsa. Di 2 segmen sebelumnya kita membahas soal nasib bangsa dan negara Indonesia. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat relate sekali dengan teman-teman anak muda, yaitu soal perundungan atau bullying. Bahwa dari data yang kami peroleh untuk kasus perundungan sendiri ini cukup memprihatinkan. Yakni pada tahun 2021 ada kasus perundungan terjadi sebanyak 53 kasus. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 226 kasus. Dan hingga Agustus 2023 kasus perundungan terjadi sebanyak 810 kasus baik di lingkungan sekolah maupun sosial. Wow, it's very sad. Tapi untuk membahas itu lebih lanjut kita akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Perundungan atau bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mendominasi seseorang yang lebih lemah secara fisik, mental, atau emosional. Di Indonesia, kasus perundungan telah menjadi isu yang serius mempengaruhi berbagai kalangan, terutama di lingkungan sekolah dan dalam ruang digital. Pemerintah dan sejumlah lembaga di Indonesia telah berupaya keras untuk mengatasi masalah perundungan, penyuluhan, pelatihan bagi guru dan orang tua, serta kampanye anti perundungan menjadi beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk dari perilaku ini. Lebih dari sekedar menegakkan hukum, pendidikan mengenai empati, toleransi, serta penghargaan terhadap perbedaan menjadi kunci utama dalam memerangi perundungan. Selain itu, peran aktif orang tua, guru, dan masyarakat dalam mendukung korban perundungan sangat penting untuk membantu mereka pulih dari dampak negatif yang dialami. Penting juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif di sekolah serta masyarakat secara umum, di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung.
Kolaborasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat menjadi krusial dalam memberantas perundungan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersahabat bagi semua orang. Masya Allah. 1-3, di level berapa sih perundungan kekerasan baik verbal maupun fisik yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Ada di level berapa? Silakan. Gini ngomong. Masya Allah, saya ngasih 1-3 tapi ternyata mereka kasih jarinya berarti total 30 nih. Yang kaki belum Kak? Oh, Kaki belum, ruas jarinya belum. jarinya juga belum. Oke, berarti kita semua sepakat ya di sini bahwa perundungan yang terjadi di Indonesia itu sudah sangat-sangat memprihatinkan. Nah, sekarang ini kemudian kalau kita dikasih kesempatan untuk membahas mengenai perundungan atau bullying, ini bagaimana pemerintah ataupun calon pemimpin nanti, which is kalian-kalian ini harus memandang tentang bullying. Dani? Hah? Silakan. Mau dari POV mana dulu? Yang dibully atau yang ngebully? Boleh manapun juga. Oke, mungkin dari apa pengalaman kamu? Dulu awal-awal ini sih timbal balik ngebully sama dibully gitu. Paling tahu kemarin tuh pas ada berita ada anak dirundung sampai kakinya patah kan ya, tapi sama gurunya dianggap anak-anak biasa. Ya, kenakalan anak-anak. Ya, jadi itu kayak kurang perhatian sama anak-anak yang dibully, jadi kasihan gitu. Mana awareness-nya katanya stop bullying, tapi kok kelakuannya kayak hayo aja ya bully kan. Guru-guru mah nggasin aja kan, nggak masalah mah kayak dibawa masa bodohin anak-anak yang dibully anak-anak gitu. Tapi kalau emang udah astagfirullah kan keterlaluan kan. Saya udah nggak ngebully lagi deh, apalagi pas SMA kan saya udah ngindarin banget kayak drama-drama gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk mengatakan, mengajak teman-teman kamu untuk menghentikan perundungan atau bullying, apa kalimat apa yang bisa kamu sampaikan? Kapan mau maju kalau saling merusak gitu. Mantap. Kapan mau maju kalau saling merusak? Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Dani. Oke, jadi kalau kita mau maju stop saling merusak. Betul. Good. Oke, Raya silakan. Aduh, aku pernah secara nggak sadar ngebully orang dan dibully akhirnya ujung-ujungnya. Karena apa ya? Jadi pada saat itu, of course, waktu SD itu kita punya environment yang perempuan itu tuh masih main geng-gengan. Dan pada saat itu aku merasa bahwa aku tidak diterima oleh teman-teman sekitarku. Jadi aku mulai mungkin bahasanya envious sama seseorang, dan jadi aku mulai menjatuhkan dia agar aku mendapatkan rasa ibaratnya dia nggak lebih baik daripada saya. Tapi pada akhirnya yang ada itu bukannya rasa puas, tapi malah rasa bersalah. Yang sampai detik ini tuh aku pengen ketemu orangnya, aku pengen bilang minta maaf waktu dulu. Tapi bener banget tadi kata Dani, kalau misalnya dibilang bullying itu sebenarnya gak ada manfaatnya. Dan pada akhirnya aku juga merasakan apa yang sekiranya waktu itu teman aku yang aku bully rasakan. Karena pada akhirnya waktu selama SD aku dibully, aku minim temen banget, dan pada akhirnya ya sudah, kita maybe sekarang kita udah teenager, we grow out of things. Dan itu jadi salah satu pelajaran paling besar yang aku ambil, bahwa kalau kamu ingin merasakan nyaman terhadap diri kamu, buat orang lain nyaman. Of course, bullying itu tuh bisa dilakukan oleh siapapun tanpa melihat umur, tanpa melihat gender, melihat apapun. Orang tua bisa ngebully anaknya, guru bisa ngebully muridnya, dan sebaliknya. Bullying itu it comes in a lot of shapes, banyak banget bentuknya, dan kita gak bisa mengeneralisasikan jadi satu garis aja. Makanya itu tuh kita harus meluaskan banget sih. Bullying itu sebenarnya bentuknya seperti apa aja. Kayak semua orang di ruangan ini pernah dibully at some point in their life. Kayak pernah. Jadi we're not alone doing this, dan sebenarnya pasti akan ada jalan keluarnya. Cuman it's about time kita jadi satu kesatuan, menyatukan pikiran kita, dan akhirnya benar-benar menghilangkan bullying dari permukaan bumi. Oh, amin. Semoga itu segera terwujud ya. Manda, kalau tadi Dani dan Raya mengaku pernah sebagai pelaku dan juga sebagai korban. Nah, kalau kamu di sisi yang mana nih? Jujur aku menjadi korban. Menjadi korban.
Masya Allah, tunggu dulu. Manda pernah menjadi korban, tapi dia mengakui hal itu sambil tersenyum. Ya, berarti di sini ada sesuatu kekuatan dari Manda untuk bisa melepas dari rasa keterpurukan menjadi korban. Setuju nggak? Kalau korban jadi korban bullying itu kan pasti ada rasa keterpurukan, rasa sedih, rasa ketakutan. Tapi you admit it with smile gitu. Apa yang terjadi? Mungkin udah sering. Ya Allah, udah sering. I wanna hug you gitu rasanya. Gimana ceritanya tuh, boleh di-share di sini? Jadi aku dari kecil tuh emang sering pindah. Pindah sekolah, pindah kota gitu. Dan pasti anak baru itu sering dirundung gitu. Ya, apalagi physically aku dari kecil tuh emang gendut gitu. Dan itu menjadi salah satu physically bullying. Oke, paham. Itu jujur susah dan harus lama banget membangkitkan rasa percaya diri. Cuman akhirnya itu aku pelan-pelan bisa lah ya. Aku mulai gak peduli dengan omongan orang, dan kalau kata mama aku, cari satu hal yang membuat kamu itu fokus, yang bisa menghilangkan dari rasa sedih gitu. Dan akhirnya mungkin aku karena suka menggambar, akhirnya aku meluangkan semuanya gitu di gambar aku gitu. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu, banyak orang yang mungkin, Amanda udah susah nih dibully. Akhirnya banyak yang ingin berteman dengan aku gitu, walaupun dikit. Nah, dan akhirnya itu aku mulai harus percaya diri. Akhirnya aku belajar how to public speaking, walaupun itu emang susah buat aku gitu. Dan terakhir aku dibully itu mungkin SD. Dan waktu aku pindah ke SMP sini, Cikarang, itu aku hampir tidak pernah, karena jujur teman-temannya itu banyak yang sefrekuensi dengan aku dan mereka bisa menerima aku gitu. Ada banyak. Allah. Terima kasih ya, Manda sudah mau open up, sudah mau cerita, karena bagi korban bullying bukan hal yang mudah untuk menceritakan pengalamannya mereka, dan very appreciate banget untuk kepada para orang tua. Contohnya adalah orang tuanya Manda ya, mamanya yang mensupport dia, dan Manda juga bisa terbuka dengan orang tuanya. Itu adalah tahap awal yang sangat bagus sekali. Jadi sebagai teman-teman muda nih, kalau misalnya ada masalah, please cerita dulu pertama ke orang tua, bukan ke teman. Karena yang ada untuk kalian dimanapun berada, kapanpun, itu adalah orang tua, bukan teman. Karena teman bisa aja punya maksud-maksud tertentu, tapi kalau orang tua tuh insya Allah tulus gitu kan. Dan mamanya Manda juga memberikan motivasi untuk Manda melakukan hal-hal yang positif dan fokus di situ, dan akhirnya keluarlah bakat dari Manda menggambar ya, seni ya. Setuju nggak kalau gambarnya Manda bagus banget? Bagus banget. Alhamdulillah. Kalau kita nggak mau dibully, maka kita jangan membuli. Kalau kita mau dihormati, kalau kita mau disayangi orang lain, maka kita pun harus melakukan hal itu terlebih dahulu terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke guys, terima kasih banyak, obrolannya seru banget di sini bersama teman-teman dari SMA Islam Al-Azhar 22 Cikarang. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Jangan kapok-kapok ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Terima kasih waktunya. Terima kasih teman-teman semua yang ada di sini. Oke, baik pemirsa, demikian program Muda Bersuara pada episode kali ini. Saya Asti Mohtar pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peluk Manda. Sini.